Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur ya hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh menikmati kasih-Nya dan masuk dalam ibadah minggu ini ya. Sekalipun kita masih ibadah di rumah masing-masing, tapi saya percaya itu tidak mengurangi semangat kita untuk kita sama-sama datang dalam hadirat Tuhan, memuji Tuhan. So kita percaya bahwa hanya Dia Allah yang layak kita sembah, Tuhan yang layak kita tinggikan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah, kita memuji Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh Tuhan, Jesus, haleluya, glory, haleluya, Jesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau Yesus. Lebih sungguh kita naikkan pujian ini dari awal. Dengan sungguh kita akan datang katakan, kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Yes Lord, makasih Tuhan. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Yes, Lord. Ku sembah
tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Tuhan, terima kasih, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Jesus, Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang hebat, Kau Bapa yang mengasihiku, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Glory, haleluya, haleluya, Jesus. Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, yes Lord. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkan kami Tuhan. Pulihkanku, pulihkan kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Oh, ya nama sika nama ya labase. Oh, ya nama ya labase. Sika nama ya nama ya labase. Oh, Yesus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, penuhi kami, jamah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima
Makasih Yesus, Jesus. Biarlah roh-Mu Tuhan memenuhi kami. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamah kami. Jamah hati kami, memulihkan hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwa Roh-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Roh-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarkanlah kuasa Roh Kudus-Mu itu mengalir dalam kehidupan kami. Baharui hati kami dan pikiran kami. Agar mata kami selalu tertuju kepadamu Tuhan. Agar hidup kami selalu melekat kepadamu. Karena kami sadar Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apapun. Tanpa Tuhan Yesus kami tidak ada artinya. Oleh sebab kami perlu Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami butuh Engkau. Terima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Atas segala sesuatu yang boleh kami nikmati hingga sampai saat ini ya Tuhan. Dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah itu semua bisa mengajarkan kami untuk kami lebih lagi Tuhan. Lebih dekat dan berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk Engkau lihat hidup kami lewat kebenaran firman pada hari ini ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kami, meneguhkan kami untuk kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Datang, menyembah dan mengenal-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus. Kami menyerahkan semua ini kepadamu Tuhan di dalam pertengahan akhirnya. Biar semua kehendak-Mu terjadi, bukan kehendak kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Oke baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan Bible prophetic ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyiapkan Alkitabnya, mari ambil Alkitabnya dan angkat Alkitabnya di sebelah tangan kanan kita. Dan sama-sama kita katakan, aku percaya firman-Mu berkuasa, aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku, aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri, aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara semua, saya bersyukur kalau kita bisa sama-sama berkumpul dalam ibadah online Shekinah pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Dave dan saya adalah salah satu leader di Shekinah Melbourne. Dan saya mengucap syukur dan ini adalah sebuah kehormatan bagi saya diperkenankan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi jemaat semua. Mari sama-sama kita siapkan hati kita fokus untuk dengar firman Tuhan dan biar izinkan Roh Kudus untuk menjamah hati kita. Sebelumnya mari kita berdoa saudara. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini kalau kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan dalam ibadah online. Kami percaya segala yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Engkau tahu. Dan saat ini izinkan kami untuk duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan izinkan kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang adalah isi hati-Mu sendiri Tuhan. Kau yang kuduskan apa yang hamba-Mu sampaikan ini. Biar menjadi kekuatan bagi jemaat Tuhan semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kira-kira udah hampir 1 tahun, saudara. 1 tahun lebih virus ini ada. Dan saya berharap saudara semua kondisinya masih dalam kondisi yang sehat, ya, dalam kondisi yang prima. Saudara tetap jaga jarak supaya setiap dari kita bisa terus hidup sehat. Ya saudara, dan saat ini saya mau sampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa siapkan Alkitab saudara, saudara juga bisa siapkan notes atau catatan saudara. Mari sama-sama kita belajar pada pagi hari ini. Saudara, banyak kejadian yang terjadi ya saudara di masa COVID-19 ini. Kehidupan dari setiap manusia itu berubah begitu luar biasanya. Banyak juga kesulitan yang kita hadapi.
ya kan, mungkin kesulitan dalam usaha, dalam pekerjaan, sebuah kejadian yang nggak pernah kita alami sebelumnya mungkin. Dan tapi juga ada mungkin banyak orang juga yang di dalam masa sulit ini mereka mengalami juga terobosan di dalam karir dan usahanya. Pokoknya mungkin saat-saat ini saat-saat yang membingungkan bagi banyak-banyak orang. Tetapi kita harus yakin sebagai anak-anak Tuhan bahwa Tuhan tetap in control di dalam segalanya. Tuhan tetap berkuasa, Dia tetap Tuhan yang berdaulat, saudara. Saudara, saya juga personally terkadang ada momen untuk berpikir dan merenung. Saudara, Tuhan mau sampaikan apa sih lewat COVID-19 ini? Ya, banyak kehidupan yang berubah, kesulitan dihadapi. Apa sih yang Tuhan mau sampaikan? Ketika saya renungkan hal ini, Tuhan ingatkan tentang kejadian di Alkitab di Matius 14. Saudara bisa ambil Alkitab saudara ya, di Matius 14 ayat 22 sampai 32, saudara. Saudara, di bagian atau perikop ini, saudara, kita tahu judulnya itu Yesus berjalan di atas air. Saudara mungkin udah tahu cerita ini. Dan kalau kita mundur sedikit, sebelum kejadian di Matius 14 ayat 22 ini, saudara, Yesus bersama murid-muridnya, mereka baru menyampaikan firman, mereka sudah mengajar banyak orang, dan juga Yesus baru menyelesaikan mujizat yang besar. Dia memberi makan 5.000 orang. Ya, setiap murid Yesus mungkin dalam kondisi yang kagum dengan mujizat yang Yesus sampaikan. Mungkin api mereka begitu menyala-nyala saat itu. Dan gak lama setelah itu, ketika semua hari sudah malam, Yesus suruh murid-muridnya untuk pergi ke seberang untuk naik ke perahu. Dan Yesus mengambil waktu itu, malam itu, untuk naik ke bukit. Yesus berdoa di atas bukit. Dan murid-muridnya naik ke perahu, dan di tengah perjalanan menyeberang, datanglah angin sakal, angin yang begitu kencang, membuat mereka sangat takut. Saudara, mereka diombang-ambingkan, dan mereka mungkin dalam kondisi yang takut mati saat itu. Nah, saudara, ketika murid-muridnya sedang takut, Yesus datang, dia berjalan di atas air, sebuah peristiwa yang luar biasa. Dan di situ ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut, mereka bilang itu hantu. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ada seorang murid bernama Petrus, ya, dia bilang, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yesus lalu bilang ke Petrus, datanglah. Lalu Petrus turun dari perahu berjalan di atas air. Namun ketika angin mulai meniup, Petrus menjadi takut, ia mulai tenggelam dan minta tolong. Kita tahu Tuhan gak tinggalin Petrus, Tuhan tolong Petrus. Lalu dia bilang, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka, Yesus dan Petrus naik ke perahu dan angin pun reda. Saudara, ketika saya renungkan ini, saudara, saya diingatkan tentang Tuhan bahwa segala kondisi saat ini COVID-19, segala yang gak jelas, segala yang penuh dengan kesulitan, mungkin sama dengan momen murid-murid saat itu, mereka takut, mereka dalam kondisi bimbang. Saudara, tapi ada satu hal yang saya mau sampaikan, bahwa even sebelum itu, ketika sebelum murid-murid mengalami ketakutan, Yesus memang gak ada di situ. Tetapi kita harus tahu di mana Yesus saat itu. Yesus ada di atas bukit dan Yesus berdoa. Jadi apa yang dimaksud? Bahwa meskipun kondisinya saat ini dalam kondisi yang bimbang, Yesus gak pernah lupa akan kita semua. Yesus berdoa untuk kita semua. Yesus gak lupa akan kita semua. Percayalah saudara, Yesus
tetap mengasihi saudara. Dan dia berdoa untuk saudara. Saudara, yang kedua yang saya diingatkan adalah ketika angin sakal itu menyerang. Saudara, angin sakal, saudara tahu angin sakal? Saya jujur aja nggak tahu awalnya. Lalu saya cari tahu angin sakal itu adalah angin yang bertiup dari arah haluan kapal atau berlawanan dengan arah kapal. Jadi angin itu membuat kapal itu tidak bisa maju. Bahkan kalau anginnya begitu kuat, kapal itu akhirnya mundur. Saudara, mungkin COVID-19 ini seperti angin sakal membuat saudara tidak bisa mengalami kemajuan di dalam bisnis saudara, kehidupan saudara. Bahkan saudara merasa malah saudara mundur. Saudara jangan takut. Itulah firman Tuhan hari ini. Karena Tuhan tetap berdaulat. Kita tahu di akhir dari peristiwa ini, apa yang membuat angin itu reda? Angin itu reda ketika Yesus dan Petrus saat itu dia naik ke kapal. Jadi apa yang bisa membuat saudara aman, mengalami damai sejahtera di tengah kondisi yang hiruk-pikuk COVID-19 ini? Saudara harus undang Yesus masuk di dalam kapal kehidupan saudara. Saudara jangan lupa, Yesus harus ada di dalam kehidupan saudara. Dalam segala hal, saudara Yesus tetap berdaulat. Karena itu saudara terus taruh Yesus di dalam kehidupan saudara. Dia akan memberikan damai sejahtera bagi kehidupan saudara. Saudara, ada satu quote yang saya ingat kalau bicara tentang damai. Dikatakan dalam bahasa Inggris, peace doesn't mean to be in a place where there is no noise or adversity. It means to be in the midst of all those but still feel calm in your here. Jadi maksudnya adalah damai itu bukan berarti saudara ada di tempat yang tidak ada bunyi, tidak ada suara, tidak ada goncangan. Bukan itu. Damai itu adalah meskipun di sekeliling saudara penuh dengan goncangan, penuh dengan suara yang noisy, saudara tetap berada, saudara tetap memiliki ketenangan di dalam kehidupan saudara. Jadi saudara nggak bisa bilang, oh saya harus punya damai kalau semuanya ini tidak terjadi. Saudara, damai adalah ketika di tengah semuanya ini ada ketenangan. Dan ketenangan itu cuma bisa saudara dapat di dalam Tuhan. Saudara, di Yesaya, saudara boleh tulis ya, dan nanti saudara juga bisa buka di Yesaya 26 ayat 3. Dikatakan, yang hatinya teguh, kau jagai. Kau di sini bicara tentang Yesus. Yang hatinya teguh di dalam Tuhan, Yesus jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, bahasa Inggrisnya juga bilang, you will keep. Jadi Jesus will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Saudara, Tuhan akan jagai ketika hati kita teguh di dalam Dia. Dia akan berikan damai sejahtera untuk kita semua yang terus percaya kepada Dia. Saudara, Tuhan menjagai kita selalu. Tuhan gak pernah lupakan kita. Dia gembala yang baik. Dia terus jagai. Cuma kita yang sering hilang arah. Kita yang kurang hikmat. Kita yang seperti domba yang kecil, yang tersesat. Kita sering keluar jalur. Karena itu kita harus tambahkan nih namanya hikmat. Supaya kita bisa terus berjalan di dalam naungan gembala kita, yaitu Yesus. Nah saudara, makanya dalam renungan kita hari-hari ini kita belajar dari kitab Amsal. Kita belajar dari orang yang berhikmat, yaitu Salomo, yang dia dapatkan hikmat itu dari Tuhan. Karena itu saudara, mungkin kita udah masuk di minggu terakhir saudara, atau di bagian renungan yang terakhir. Karena itu jangan stop untuk terus minta hikmat sama Tuhan. Ya, walaupun renungannya mungkin akan selesai, saudara, kita jangan stop untuk terus cari hikmatnya Tuhan. Saudara, hari ini kita akan buka di Amsal 30. Ya saudara, di bagian almost terakhir dari kitab Amsal. Ya, saudara, saya nggak akan bacakan semuanya,
Tapi saya mau sampaikan beberapa poin buat kita semua. Ya, di Amsal 30 ayat 1 sampai ayat 33, saudara. Saudara nanti bisa baca lagi. Saya ambil beberapa ayat aja. Ya, saudara, kita lihat di sini ada perkataan dari Agur bin Yake. Katakan di ayat 1, perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Nah, saudara, tadi saya bilang bahwa sebenarnya bukannya Tuhan jauh dari kita, tapi kita yang sering hilang arah. Ya, saudara, karena itu kita butuh hikmat. Nah, kita belajar di Amsal 30 ini bahwa sering kita hilang arah, kita berlelah-lelah di dalam mungkin mencari nafkah dan seterusnya, atau mencari uang. Saudara, kita masih kembali lagi ke firman, dan kita harus minta hikmat daripada Tuhan. Saudara, di ayat ketiga juga dibilang, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Saudara, dari bagian ini kita lihat bagaimana aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Saudara, lewat COVID-19 ini, saudara, ada satu informasi yang cukup menarik bahwa tingkat kematian ini saya dapatkan untuk negara Jepang, saudara. Dibilang bahwa angka kematian akibat bunuh diri di Jepang selama Oktober 2020 itu lebih tinggi dibanding total kematian akibat infeksi COVID-19 di negara itu. Saudara, sesuatu yang menarik, saudara. Apa yang dimaksud dari sini bahwa dari setiap, bukan berarti COVID-19 tidak bahaya. COVID-19 tetap bahaya, kita harus jaga jarak, ya, kita harus sering cuci tangan, saudara. Tapi apa yang dimaksud di sini bahwa ketika kita hilang arah, dan apa yang kita lihat di COVID-19 ini, banyak orang hilang arah. Banyak orang yang berusaha ngambil kerjaan sini, kerjaan sana, berusaha terus. Nggak ada yang salah yang namanya kerja keras. Tetapi kalau kita nggak punya arah, saudara, kita stres lama-lama. Ketika kita stres, banyak orang-orang yang mengalami namanya mental illness, dan akhirnya mereka bunuh diri. Seperti di Jepang, ternyata tingkat kematian bunuh dirinya lebih tinggi daripada COVID-19. Karena mereka mungkin hilang arah. Mereka nggak tahu tujuan kehidupan mereka. Di sini kita lihat betapa hikmat itu begitu penting. Terutama kita harus punya hikmat yang benar, yaitu hikmat Allah. Hikmat seperti kompas. Saudara tahu ya, kompas itu menunjukkan arah untuk hidup kita. Hikmat membawa kita juga lebih mengenal Allah kita, mengenal kehendak Dia di dalam kehidupan kita. Saudara, Benjamin Franklin berkata bahwa tragedi di dalam kehidupan adalah we get old too soon and wise too late. Bahwa kita cepat untuk tua, tetapi kita terlambat untuk berhikmat atau menjadi bijaksana. Jadi sering kita merasa, saya mengambil keputusan yang salah. Coba mungkin saya ketika mengalami kejadian itu, saya ambil respon yang lebih benar. Kita punya wish, atau kita merasa, coba saat itu saya lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Coba saya nggak cepat emosi ketika saya mengambil keputusan. Saya harap pasti semuanya kondisinya nanti lebih baik lagi. Saudara, memang sering banyak kita kurang berhikmat, dan sering akhirnya timbul penyesalan, saudara. Memang penyesalan selalu datang terlambat ya, saudara ya. Yang datang awal adalah pendaftaran, saudara. Nah, itu cuma joke sedikit aja, saudara. Setiap dari kita pasti punya penyesalan. Kita berharap sekali kita lebih bijaksana, saudara. Begitu pentingnya hikmat dan kebijaksanaan itu. Saudara, dikatakan bahkan di Amsal 30 ayat 5 ini dikatakan bahwa semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung
padanya. Kita lihat lagi bahwa firman Allah yang adalah hikmat itu seperti perisai yang melindungi kita. Begitu pentingnya dan berharganya firman Allah. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Bagaimana ya caranya untuk kita dapatkan hikmat? Kita bisa dapatkan kebijaksanaan itu semua. Nah, saudara, saya hari-hari ini saya lagi baca buku. Bukunya itu judulnya Acre of Diamonds. Jadi diamonds di dalam tanah, acres of diamond. Apa ya Indonesianya? Rada susah ya saudara. Tapi Acres of Diamond ini, buku ini ditulis oleh Pastor Jentezen Franklin. Ya saudara. Jadi ada satu cerita di buku itu yang saya mau sampaikan buat saudara semua. Ya, jadi di cerita itu ada seorang yang namanya Russell Cornwell. Russell Cornwell ini suatu waktu dia dalam liburan, dia pergi, ya, saat itu tahun 1869, cukup lama sekali, ya. Dia ada saat itu dia sedang berjalan di padang pasir di daerah Mesopotamia. Nah, daerah itu sekarang daerah Irak, saudara. Dia naik onta, dia ada satu guide, ya, travel guide saat itu berjalan, dan travel guide itu banyak cerita. Nah, ceritanya saat itu dia sampaikan, dan ini begitu memberkati si Russell Cornwell. Dan Russell Cornwell ini dia adalah seorang penulis buku, saudara, yang akhirnya menulis banyak buku, dan salah satunya tentang Acres of Diamond, saudara. Nah, travel guide ini sebuah cerita yang Robert Cornwell nggak pernah lupa. Ada seorang yang namanya Ali Hafed, ya saudara ya. Ali Hafed ini punya pertanian yang besar, dia adalah seorang petani. Dia cukup berhasil, ya. Dia hidupnya cukup, pertanian cukup, dia punya anak, dia punya istri, saudara, ya. Suatu waktu dia bertemu dengan seorang yang dia nggak kenal, tapi orang itu ada di sekitar pertanian dia. Orang itu adalah seorang priest, seorang pendeta, ya, seorang pendeta yang tua. Dan one day pendeta itu mengunjungi Ali Hafed. Dia datang, berkenalan, dan sampai suatu cerita bahwa pendeta ini bilang bahwa ada sebuah penemuan besar, ada berita yang besar, bahwa di bumi ini ada satu bagian yang katanya isinya area yang penuh dengan berlian, diamond, saudara. Saudara, pendeta ini bilang ke Ali Hafed bahwa segenggam berlian aja, diamonds itu karena itu begitu luar biasanya, itu bisa membeli sebuah negara. Apalagi kalau dia punya tanah isinya diamond semua, ya. Wah, Ali Hafed dengar itu dia semangat. Dia berpikir, wah, luar biasa, gitu kan. Suatu malam habis itu, ketika habis pertemuan itu, dia pikirin terus, dan Ali Hafed paginya dia mencari pendeta itu. Dia tanya lebih jauh lagi. Dia tanya dan dia bilang, Pak Pendeta, di mana tempat yang saya bisa, di mana tempat itu? Saya mau cari, gitu kan. Lalu Ali Hafed ini diberitahu bahwa kalau kamu menemukan sungai di antara gunung yang tinggi, dan sungai itu melewati pasir yang putih, ya, kamu akan menemukan area tanah di mana banyak diamonds itu, ya. Ali Hafed dikasih tahu itu, dia semangat. Dia nggak tahu di mana, tapi dia kira-kira tahu, oh, gunung yang tinggi, ada sungai, ya, sungai itu mengalir di pasir yang putih. Itu cukup buat saya akan cari tahu. Akhirnya dia kembali, dia pulang, dia cari istri dan anaknya. Dia bilang, istriku, anakku, aku akan buat kamu jadi orang yang terkaya. Aku look after lebih lagi. Aku sudah tahu bahwa aku akan menemukan sebuah tempat, dan di tempat itu akan banyak diamonds. Aku look after. Kamu gak usah pusing lagi, gak usah masak lagi. Kita akan begitu kaya, gitu. Dia begitu semangat, dan
dia akhirnya dapat persetujuan dari istrinya, dia jual pertanahnya karena dia seorang petani, ya kan? Dan dia mulai petualangan. Dia cari di mana tempat yang banyak diamonds itu. Saudara, dia pergi ke Afrika Timur, tidak ada diamondsnya. Dia pergi ke Palestina, dia pergi ke Eropa, tidak menemukan tempatnya itu. Sampai akhirnya dia mulai kehabisan uang, ya. Dan perjalanan terakhir dia cari ke Spanyol, dan di Spanyol dia tidak menemukan diamondsnya itu juga. Akhirnya dia putus asa dan akhirnya dia bunuh diri. Saudara, ceritanya nggak stop di situ. Karena Ali Hafed itu sebelum pergi, dia menjual tanahnya ke seseorang. Nah, seorang itu membeli tanah Ali Hafed. Lalu, orang ini, dia sewaktu-waktu lagi berjalan dengan ontanya, ya, dengan ontanya dia pergi ke area pertaniannya. Lalu dia sampai ke area dekat sungai. Nah, di sungai itu, dia menemukan sesuatu yang menarik. Ada yang berkilauan, ya, cahaya yang sepertinya kalau itu menarik mata dia. Akhirnya dia ambil, dan itu adalah sebuah batu hitam. Yang menarik adalah batu ini ketika berada di bawah sinar matahari, batu ini berkilauan. Dan dia melihat itu, dan dia tertarik. Akhirnya dia bawa pulang. Dia taruh di dekat tempat duduknya, dan hari berganti hari. Lalu tiba-tiba pendeta itu yang Ali Hafed menemui sebelumnya, pendeta itu datang. Pendeta itu lalu bercakap-cakap dengan orang yang membeli tanah pertanian Ali Hafed ini. Lalu pendeta itu melihat, ada batu yang berkilauan. Apa ini? Gitu kan. Lalu orang ini, dia bilang, aku temukan ini di dekat tanah pertanianku ini, dekat-dekat sungai situ. Lalu pendeta ini bilang, coba kamu tunjukkan kepadaku. Lalu akhirnya mereka pergi, mereka sampai ke daerah sungai itu, lalu mereka melihat lebih jauh, dan ternyata di tanah pertanian itu begitu banyak diamonds-nya. Saudara, saat itulah ditemukan yang namanya Golconda Diamonds Mines, tempat yang begitu banyak berliannya. Di mana tempatnya? Tempatnya ada di pertanian si Ali Hafed itu. Saudara, Ali Hafed berusaha mencari-cari. Dia pergi ke berbagai negara. Padahal ternyata acres of diamonds-nya ada di rumahnya sendiri. Nah, apa moral of the story-nya? Saudara, kita mungkin mencari-cari di mana hikmat itu. Kita mencari ke sini, ke sana, kita berlelah-lelah, saudara. Padahal firman Tuhan itulah diamonds yang kita cari. Hikmatnya itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang saudara baca setiap pagi, setiap hari, itulah diamonds kita. Itulah hikmat di mana kita bisa dapatkan, saudara. Tapi kalau sekarang udah tahu hikmatnya ada di sini, bukan berarti kita santai-santai aja, saudara. Hikmat dari firman Tuhan ini gak bisa kita dapatkan cukup dengan tidur di atasnya, atau kita taruh di kepala kita, sehingga nanti firmannya langsung transfer ke pikiran kita. Gak bisa dengan itu. Research membuktikan, saudara, cara untuk kita bisa dapatkan firman Tuhan, dan research ini udah terbukti, adalah dengan kita buka Alkitabnya, kita baca setiap hari, dan kita renungkan. Itulah caranya untuk kita bisa dapatkan hikmat daripada Tuhan. Nah, pagi ini saya cuma bagikan 3 hal buat kita semua, yang kita bisa mulai pelan-pelan dalam kehidupan kita, bagaimana untuk kita bisa terus dapatkan hikmat daripada Tuhan. Ya, saudara, yang pertama, saudara bisa tulis ya, bahwa cara untuk kita bisa dapatkan firman Tuhan adalah ketika kita baca firman Tuhan,
kita harus datang pada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan attitude yang benar. Ketika saudara pagi-pagi, atau mungkin saudara bacanya pas siang atau malam, saudara datang dengan kerendahan hati, dengan attitude yang benar. Ya, saudara di Mazmur 119, ya kita pernah baca Mazmur 119 di renungan-renungan kita sebelumnya. Saudara di Mazmur 119 ayat 18 dikatakan seperti ini. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Saudara, kalau bahasa Inggrisnya dikatakan, open my eyes, that I may see wonderful things in your law. Saudara, ketika kita buka firman Tuhan, biar kita doanya itu seperti itu. Bukakan Tuhan mataku, singkapkan mataku. Saudara, kalau baca perkataan ini, singkapkan mataku, kita bisa lihat bagaimana bukan karena hebatnya kita, tapi karena Tuhan membuka mata kita. Kita harus punya attitude yang benar ketika kita baca firman Tuhan. Saudara, bahkan di Amsal, saudara pasti sudah baca juga dalam renungan kita, Amsal 18 ayat 12 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan, saudara. Dan saya yakin orang yang berhikmat adalah orang yang rendah hati, saudara. Saudara, kita harus latih untuk punya sikap hati rendah hati. Karena itulah awal dari hikmat, saudara. Jangan kita datang dengan hati yang so hebat. Saudara, mungkin saudara pernah ngalamin ya, pasti saudara kesel sama orang kalau misalkan kita lagi ajarin orang itu, ya, kita lagi mungkin kasih solusi dalam kehidupan orang itu, tapi orang itu ketika kita ajarin, orang itu malah attitude-nya sok. Dia ngerasa dia lebih tahu dari kita. Saudara, sama juga ketika kita baca firman Tuhan, biar kita punya sikap rendah hati yang mau dibentuk, sehingga hikmat Tuhan itu bisa turun dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, bagaimana caranya supaya hikmat Tuhan ini bisa kita dapatkan dalam renungan kita? Setiap kita datang untuk baca firman Tuhan, miliki sikap rendah hati. Yang kedua untuk kita sama-sama bisa lakukan adalah kita fokus. Sama-sama mungkin katakan fokus. Ya, saudara, kita harus fokus dalam baca firman Tuhan. Nah, cara kita membaca sesuatu, cara kita membaca akan mempengaruhi berapa banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Ya, saudara, ketika COVID-19 ini kita work from home, saya juga work from home, atau banyak di rumah juga, ya, bukan berarti kita stop untuk belajar. Dengan teknologi zaman sekarang, saudara, kita bisa belajar kapan aja dan di mana saja. Ya, saudara. Nah, one day saya temukan, saya mau terus tingkatkan ya untuk kebiasaan membaca. Nah, cuma memang saya orangnya kurang sabar. Jadi, saya lagi mikir gimana ya caranya supaya saya bisa membaca dengan cepat, tapi saya dapatkan intisarinya. Saya akhirnya cari, dan ada sebuah course online. Dan course itu memberi saya tips and trick untuk bagaimana memiliki konsep atau teknik membaca. Ya. Tapi dari semuanya itu, ada satu pengetahuan yang saya mau bagikan buat saudara. Ya, bahwa halangan dari efektif membaca atau effective reading adalah lack of focus. Kesulitan dalam berfokus itu mempengaruhi informasi yang kita dapatkan. Dan saya rasa itu sama juga bagaimana kita bisa dapatkan hikmat dari firman Tuhan. Caranya kita harus fokus. Kalau kita nggak fokus, kita nggak bisa dapatkan firman Tuhan. Kita nggak bisa dapatkan hikmat dari firman Tuhan. Nah, bagaimana kita fokus, saudara? Bukan dipelototin doang Alkitabnya, atau dibacanya sambil deket-deket. Enggak, saudara. How to increase your focus adalah to reduce your distraction. Ya, bagaimana untuk meningkatkan fokus kita adalah mengurangi distraction atau
kita punya gangguan dalam kehidupan kita. Mungkin kita biasa baca dengan musik. Ada orang yang bisa seperti itu, tapi ada juga yang tidak bisa seperti itu. Kenali apa yang menjadi hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita dan kita aplikasikan. Tapi saya yakin kalau kita semua fokus, kita siapkan waktu yang tepat, di bagian hari yang tepat, dengan less distraction sekitar kita, saya percaya Tuhan akan sampaikan hikmat untuk saudara. Dan yang terakhir, ya saudara, yang ketiga, saudara masih sama-sama saya ya, kita belajar sesuatu. Ya, yang ketiga, bagaimana cara kita bisa dapatkan hikmat Tuhan lewat firman yang kita baca. Yang ketiga adalah kita belajar, ini poinnya, belajar dari hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Soalnya kita harus tahu bahwa Tuhan nggak cuman kasih ilustrasi ketika kita baca firman Tuhan saja, tapi sometimes aplikasi itu juga ada di dalam kehidupan kita. Ya, saudara, di Amsal 30, kalau saudara bisa buka sama-sama kembali, ya, di Amsal 30, di bagian terakhir, di bagian ayat 24 sampai 28, saudara, menarik sekali bahwa di sini disebutkan 4 binatang. 4 binatang yang ditulis di sini, 4 binatang yang terkecil di bumi. Menarik sekali. Di sini dibilang tentang ada semut, ada kancil atau pelanduk, ada belalang, ada cicak, saudara. Saya cukup tertarik ketika saya melihat 4 binatang ini disebut di Alkitab. Dan kita tahu kalau kita belajar tentang hikmat dan kebijaksanaan, semut sering disebutkan. Ya saudara, dikatakan di ayat 25 ini, semut bangsa yang tidak kuat tapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Kita bisa belajar tentang hikmat dari semut, saudara. Di sini dibilang dia menyediakan makanan di musim panas. Ini memberikan hikmat pada kita bahwa dalam kehidupan ada masa di mana kita harus kerja keras dan menabung, dan nanti akan ada tiba masanya kita menikmati hasil kerja kita. Saudara, kira-kira itulah kalau kita bisa belajar dari semut, saudara. Saudara, juga dari kancil, saudara. Dikatakan ayat 26 bahwa bangsa yang lemah tapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Bahkan binatang yang lemah ini saja bisa pintar untuk sedia payung sebelum hujan, dengan membangun rumahnya di atas bukit atau dataran yang paling tinggi, sehingga jika ada badai atau banjir ia akan selamat. Kita bisa belajar bahwa kita harus siap sedia ketika ada, kita harus tahu kapasitas kita dan kita harus siap sedia. Saudara, kalau dari belalang, ya, ayat 27 dikatakan belalang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Saudara, belalang dia bisa bekerja sama, ya, dia bisa melakukan kerjasama itu dan menghabiskan ladang dengan bersama-sama makan di ladang itu. Sebuah hikmat yang kita juga bisa pelajari. Cicak, ya, di ayat 28 dikatakan yang dapat kutangkap dengan tangan, tapi juga ada di istana raja. Cicak mungkin dapat diremehkan, saudara. Namun dia selalu mendapat tempat, atau dia bisa ada di tempat-tempat yang penting. Ya, itu kita bisa belajar bahwa favor itu ada dalam kehidupan kita. Ya, walaupun mungkin kita kecil, kita mungkin masih merintis dalam kehidupan kita, percayalah bahwa ada favor Tuhan dan kita bisa dibawa Tuhan kemana Dia mau bawa kita. Saudara, bicara binatang yang kecil, seperti tadi poinnya adalah kita bisa belajar juga dari hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Tuhan punya satu prinsip, ya, bahwa ketika kita setia di dalam perkara kecil, Dia akan tambahkan perkara-perkara yang besar, ya. Jadi apa yang perkara kecil yang kita maksud di sini adalah bicara tentang kesetiaan saudara dalam membaca firman Tuhan. Hikmat akan ditambahkan dalam kehidupan saudara ketika saudara setia di dalam membaca firman Tuhan. Nah, saudara,
saya cukup bagikan firman Tuhan ini sebagai penutup. Saya cuma mau sampaikan seperti ini, bahwa dari renungan di buku Amsal ini, kita belajar bagaimana hidup di dalam kehidupan yang berhikmat, saudara. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bukan supaya kita tambah kaya, atau bukan supaya kita tambah terkenal, tetapi dari perenungan di kitab Amsal ini, kita pastikan kita punya perspektif kehidupan yang benar. Kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan ini, agar di dalam kehidupan kita, hari-hari ini dan seterusnya, kita mengambil keputusan yang benar di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tahu keputusan yang benar? Lewat firman Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari kitab Amsal ini, supaya dalam kehidupan kita lakukan kehendak Tuhan. Kita punya tujuan yang jelas, ya. Kita lakukan pekerjaan Tuhan, dan lewat apa yang kita kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan terakhir adalah setelah semua kehidupan kita berjalan di dunia ini, dan ini yang paling penting, bahwa ketika kita kembali ke surga, Tuhan bilang pada kita semua, "Well done, son and daughters." Anak-anakku, well done. Kamu sudah lakukan yang kamu mesti lakukan, and you finish it well. Jadi saudara, seperti Rasul Paulus, dia bilang bahwa katakan bahwa my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus. Rasul Paulus bilang bahwa hidupku ini nggak ada apa-apanya, kecuali kalau aku melakukan pekerjaan yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan taruh di dalam kehidupanku. The work of telling others the good news about the wonderful grace of God. Yang Rasul Paulus bilang bahwa pekerjaannya apa? Pekerjaannya adalah menyampaikan kabar baik dan menunjukkan kemuliaan Tuhan dan kasih Tuhan bagi sesama kita. Itulah kenapa kita belajar sama-sama tentang Amsal ini, supaya kehidupan kita penuh dengan tujuan. Kita nggak berlelah-lelah untuk sesuatu yang percuma, tapi kita lakukan pekerjaan kita hari-hari ini, aktivitas kita dengan kebenaran, dan apa yang kita lakukan ini memuliakan nama Tuhan. Saudara berkati Tuhan, saya harap apa yang disampaikan hari ini membuat kita sama-sama belajar sama-sama, juga kita makin semangat lagi untuk baca firman Tuhan, dan izinkan Tuhan yang ada di dalam kapal kehidupan saudara dan memberikan damai sejahtera selalu dalam kehidupan saudara. Terima kasih saudara semua, kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur firman-Mu, biar apa yang disampaikan pada hari ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami semua. Biar setiap dari jemaat-Mu yang menerima firman Tuhan ini, hidupnya terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan dia izinkan Yesus selalu menjadi kepala yang pertama dan terutama di dalam kehidupan setiap dari jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus bersama-sama dengan saudara, mulai hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya, dan sampai selama-lamanya. Amin.